Detik demi detik berlalu. Dalam hidup yang sibuk ini, pernahkah Anda berpikir bahwa satu detik saja bisa mengubah segalanya? Stroke, ia datang tanpa peringatan, tapi kita punya kekuatan untuk mencegahnya. Halo Sobat Sehat, di sini saya akan memberikan informasi mengenai stroke. Stroke itu didefinisikan sebagai defisit atau gangguan fungsi sistem syaraf yang terjadi secara mendadak yang disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak. Stroke terjadi akibat gangguan pembuluh darah di otak. Gangguan ini bisa berupa tersumbatnya pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah di otak. Otak yang seharusnya mendapatkan pasokan oksigen dan juga zat makanan akan menjadi terganggu, sehingga muncullah stroke. Selanjutnya adalah jenis-jenis stroke. Ada dua jenis penyebab utama stroke. Yang pertama adalah stroke iskemik yang disebabkan oleh adanya trombosis cerebral atau gumpalan darah yang terbentuk di dalam pembuluh otak. Dan kasus ini relatif umum terjadi. Lebih dari 80% kasus stroke merupakan jenis kasus stroke iskemik. Yang kedua adalah stroke hemoragik yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di dalam otak. Kasus ini paling sering dikaitkan dengan tekanan darah tinggi. Stroke ini biasanya berlangsung secara terus-menerus. Stroke jenis ini jarang terjadi, namun seringkali menjadi kasus yang lebih berbahaya dari jenis stroke iskemik. Nah, Sobat Sehat semuanya, ada fakta yang cukup mengerikan mengenai stroke, bahwa stroke adalah penyebab kematian nomor 2 di Indonesia dan 25% penderita stroke berusia di bawah usia 55 tahun. Sungguh mengerikan kan ya? Nah, maka dari itu mari kita perlu mengenali tanda-tanda dan juga gejala penyakit stroke ini. Nah, agar lebih mudah maka kita bisa menggunakan singkatan BFAST. B untuk balance atau di mana penderita stroke itu mendadak sulit untuk menjaga keseimbangan. Kemudian A untuk eyes, di mana penglihatan penderita itu mendadak kabur atau gelap. F untuk face, di mana wajah tidak simetris saat tersenyum atau perot. Kemudian A untuk arms, di mana salah satu lengan lemah saat diangkat. Nah, kemudian untuk S-nya adalah speech, di mana bicara pelo atau sulit dimengerti. Nah, T atau time adalah waktu di mana ini merupakan kunci untuk segera meminta bantuan medis. Siapakah yang lebih berisiko untuk terkena stroke? Berikut ini adalah faktor risiko yang tidak bisa diubah pada penyakit stroke. Yang pertama adalah usia. Risiko akan semakin meningkat seiring bertambahnya usia. Yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin pria memiliki risiko yang lebih tinggi dari jenis kelamin perempuan. Yang ketiga adalah riwayat keluarga dengan penyakit stroke. Dan yang keempat adalah riwayat stroke sebelumnya. Nah, kemudian untuk faktor risiko yang bisa diubah, yang pertama adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi, 2 diabetes mellitus, 3 kolesterol tinggi, 4 merokok, 5 obesitas atau kelebihan berat badan, 6 kurangnya aktivitas fisik, 7 konsumsi alkohol secara berlebihan, 8 pola makan tidak sehat, 9 stres yang berlebihan, 10 penyakit jantung seperti fibrilasi atrium, dan yang terakhir adalah penggunaan obat-obatan tertentu.
Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pencegahannya. Yang pertama, bisa melakukan kontrol rutin, cek tekanan darah, kolesterol, dan juga gula darah. Kemudian mengonsumsi makanan yang sehat, kaya serat dan rendah lemak, serta berolahraga setiap hari minimal 30 menit. Kemudian mengelola stres dengan baik dan juga stop untuk merokok dan batasi minum alkohol. Untuk penanganannya, apabila kita menemukan seseorang yang mengalami stroke, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah tetap tenang. Kemudian segera menghubungi ambulans atau rumah sakit terdekat. Catat waktu pertama gejala yang muncul, kemudian jangan berikan makanan atau minuman apapun, kemudian bisa memposisikan kepala lebih tinggi 30 derajat. Nah, kemudian di dalam penanganan stroke itu ada golden periodnya, yaitu 3-4,5 jam pertama, dan penanganan dalam 1 jam pertama itu bisa meningkatkan peluang sembuh hingga 30% loh. Nah, sobat sehat semuanya, itu dia pemaparan materi mengenai stroke. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Stroke itu bukan akhir dari segalanya. Dengan pengetahuan yang tepat, deteksi dini, dan juga penanganan yang cepat, maka kita bisa mencegah dan juga mengatasinya. Jadilah pahlawan, sebarkan informasi ini kepada orang-orang terdekat kita, karena hidup kita dan orang yang kita cintai itu terlalu berharga untuk diabaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.